Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas salah satu P2P lending lagi yang bersifat syariah lagi, teman. Namanya apa? Namanya adalah P2P syariah. Jadi kalau misal kamu sebelumnya udah liatin video-video sebelumnya, aku udah review berbagai macam platform P2P lending syariah. Nah, ini aku bakal tambah lagi satu ke listnya supaya apa? Supaya teman-teman yang punya prinsip investasi syariah bakal lebih memiliki banyak pilihan untuk bisa berinvestasi ya, teman. Nah, kalau misal kamu ke websitenya ada p2psyariah.com. Nih kamu bisa lihat ya tampilannya seperti ini. Dan biasa sebelum aku mulai investasi suatu platform, kita akan mengecek dulu legalitasnya, kan? Cara gimana? Kamu tinggal ke Google, kamu ketik aja fintech OJK. Kemudian di sini ada INKB Financial Technology. Nih ada langsung penyelenggara fintech lending berizin OJK per 22 ya. Kita langsung download ini aja. Kita langsung klik ke halamannya, nanti bakal dikasih download PDF ini. Karena yang paling baru adalah 22 April ya, kan? Kita tinggal buka di sini. Nah, kalau udah nanti kita bakal ada dibawa ke halaman PDF seperti ini. Perusahaan fintech lending berizin per 22 April 2022. Pastikan kamu download sheetnya yang paling baru ya, kan? Nah, kalau misal waktu itu kan kita udah ngecek alami. Kita tinggal search di sini alami ada. Terus juga dana syariah. Ini di sini juga ada dana syariah. Kemudian etis. Ini juga ada. Nah, sekarang kita bakal coba cari P2P syariah ya, kan? P2P syariah nih, kamu bisa lihat ya, nomor 89 P2P syariah, websitenya p2psyariah.com. Kemudian PT Piranti Alfabet Perkasa. Ini adalah izinnya. Dan kalau misalnya kita lihat di sebelah kanannya, kamu bisa lihat ya, ini merupakan P2P lending syariah. Karena kalau misal kamu cari yang syariah, masih belum banyak pilihannya. Mungkin kita ketik syariah di sini. Nih kamu bisa lihat ya, pilihannya cuma ada beberapa. Contohnya etis, terus kemudian ini amanah, kemudian ini ada investri yang syariah. Mungkin nanti aku bakal bahas juga. Terus ada juga alami, kemudian dana syariah, kemudian duha syariah. Duha syariah kita udah bahas di video sebelumnya, kamu boleh cek. Terus di sini juga ada kaswa. Nah, yang ini adalah P2P syariah, kan? Dan yang terakhir adalah etis. Etis juga aku udah pernah cek dan kita udah mencoba mendanai. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya, P2P syariah ini merupakan platform investasi P2P lending yang udah memiliki izin dari OJK dan bersifat aman ya, teman. Jadi ini boleh kamu gunakan buat investasi. Ini bukan aplikasi main-main, bukan aplikasi scam atau apapun, karena udah beroperasi secara resmi di Indonesia. Jadi kalau misal kamu pengen investasi di sini, boleh juga ya. Tapi kalau misal kamu pengen tunggu review dari aku juga nggak apa-apa. Nanti kalau misal ada pendanaan yang oke, mungkin kita bakal coba langsung review ke aplikasinya dan coba mendanai di sini. Oke, sekarang kita bakal cek website-nya, teman. Kamu bisa ke website-nya, yaitu P2P syariah. Nah, setelah kita mengecek legalitasnya, kita juga bakal mengecek gimana performanya, teman, atau TKB 90-nya. Karena ini merupakan satu poin yang penting banget kalau kita pengen menilai kinerja suatu P2P lending. Nah, di sini kita bisa lihat TKB 90-nya ada di angka 100%. Artinya apa? Artinya selama 90 hari terakhir ini performanya sangat baik ya, teman, dimana nggak ada yang gagal bayar di sini, semua dana berhasil dikembalikan ke para lendernya. Bahkan kalau misalnya kita bandingin dengan P2P lending syariah lain, contohnya di sini alami. Alami kita bisa lihat TKB-nya waktu itu juga 90%, sekarang udah 100% juga ya, teman. Etis saat ini lagi di angka 99,85%. Kemudian kalau misalnya dana syariah sekarang lagi di angka 99,98%. Nah, berarti ini juga udah tergolong tinggi ya, teman, karena tergolong relatif lebih tinggi ketimbang dengan para kompetitornya. Bahkan kalau misalnya kita bandingin P2P lending produktif seperti Coinworks atau misalnya Investri, itu biasa angkanya tuh hanya 90% sekian ya, teman. Ada yang 94, ada yang 97. Jadi kalau misalnya suatu P2P lending ini memiliki TKB 90-100%, menurut aku ini mantep banget ya, teman. Apalagi untuk sebuah P2P lending yang bersifat syariah. Nah, di sini kita bisa lihat Dirgahayu Republik Indonesia. Ini mungkin lagi ada event mungkin ya, teman. Kamu bisa lihat di sini ada banner-bannernya. Pembiayaan untuk beli barang modal usaha, Papivan aja. Jadi kalau misalnya kamu butuh pembiayaan untuk membeli modal usaha, kamu juga bisa mengajukan pinjaman di P2P ini. Namanya Papivan ya, teman. Pembiayaan untuk beli obat atau alat kesehatan juga bisa. Kemudian untuk bahan renovasi rumah, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan sekolah. Jadi kamu bisa meminjam di P2P ini. Limit pembiayaan hingga 50 juta, tenor pembiayaan 36 bulan, margin kompetitif, biaya admin ringan. Total penerima pembiayaan 3.900, total pembiayaan tersalurkan sejak berdiri 80 miliar. Jumlah mitra adalah 51. Nah, kalau misalnya kita lihat jumlah pendanaan yang sudah salurkan, ini masih tergolong kecil ya, teman, yaitu 80 miliar. Karena kalau misalnya kita bandingin pemain
yang kelas yang lebih besar, contohnya alami. Alami total pembiayaannya yang udah disalurkan itu udah di angka 2,27 triliun. Kalau misal kita cek etis, kemarin kita coba membiayai di etis, sekarang udah 73 miliar sekian ya teman. Kemudian kalau dana syariah, ini kita bisa lihat total penyaluran dananya udah 2 triliun juga. Berarti yang tertinggi itu sekitar alami ataupun dana syariah. Nah, jadi kalau misal kita lihat angka ini masih tergolong bukan angka yang besar ya teman. Kalau misalnya kita bandingkan dengan P2P lending syariah. Tapi kalau misalnya kamu bandingin dengan yang nggak syariah, contohnya asetku, ya mungkin bisa beda jauh, bisa timpang banget ya teman. Asetku kan udah pendanaan 40-an triliun kalau nggak salah. Nah, ini ada testimoninya. Ini kalau misalnya simulasi kalau kamu mau mengajukan pembiayaan. Nah, tapi fokus kita adalah ke bagian pendanaan ini ya teman, karena kita pasti akan menjadi seorang investor di sini. Ayo bergabung bersama kami turut mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, siapa pemberi pembiayaan P2P syariah? Pemberi pembiayaan ini maksudnya pendana ya teman, yaitu perorangan atau badan hukum yang bisa bergabung untuk memberikan layanan pembiayaan di P2P syariah melalui investasi pembiayaan syariah. Nih, kamu bisa lihat di sini benefit-benefit untuk menjadi pendana di P2P ini, peluang investasi yang berbasis syariah, peluang imbal hasil kompetitif, peluang investasi resiko terukur, peluang investasi mudah tanpa riba. Jadi bagi kamu yang suka investasi yang sifatnya syariah, ini merupakan salah satu sarana juga yang bisa kamu manfaatkan ya teman. Selain dana syariah, selain etis, selain alami, selain bibit syariah, kamu bisa menggunakan platform ini. Nah, di sini kamu bisa bergabung, kamu tinggal klik ke bagian daftar nih. Kalau kamu pencet ke bagian daftar, nih kamu bakal langsung mengisi data diri kamu supaya bisa mendaftar ya teman. Nah, kalau ke bagian tentang kami, di sini mungkin detail-detail mengenai P2P syariah ini ya teman. Sebagai warga negara mayoritas penduduk ada muslim, Indonesia memiliki pertumbuhan pembiayaan syariah yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Nah, ini benar banget ya teman. Karena seperti yang kita ketahui, bahkan kalau kamu lihat di sheet ini aja, kamu bisa lihat yang pendanaan konvensional tuh banyak banget, bahkan hampir semuanya. Sedangkan yang syariah, ini mungkin jumlahnya nggak nyampe 10 ya kan, berarti nggak nyampe 10%-nya. Maka dari itu aku memberikan beberapa alternatif buat teman-teman, supaya teman-teman nggak kehabisan platform untuk bisa mendanai ya kan. Jadi kamu bisa lihat, P2P syariah merupakan salah satu fintech syariah yang hadir dengan tujuan berperan aktif dalam memberikan solusi pembiayaan syariah, mendukung penuh akselerasi pertumbuhan ekonomi keuangan syariah dengan tujuan menurunkan kesenjangan sekaligus menciptakan kesejahteraan. Nah, ini nilai-nilai yang mereka anut, nih visi misinya. Nah, di sini kamu juga bisa lihat siapa aja direksi atau orang di balik P2P syariah ini. Kalau misal kamu lihat seperti ini di suatu perusahaan, ini artinya bagus karena artinya mereka memiliki keterbukaan terhadap siapa sih manajemen di perusahaan tersebut ya kan. Jadi bisa jadi ini perusahaannya udah menganut yang namanya good corporate governance karena adanya transparansi dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau misal kamu pengen baca laporan keuangan, kamu juga bisa klik ke bagian tentang kami, kemudian laporan keuangan. Di sini kamu bisa buka laporan keuangan dari P2P syariah. Nanti kamu bisa analisa apakah ini merupakan P2P lending yang baik atau enggak ya, man. Nah, kalau misal informasi ini hanya untuk informasi-informasi lebih lanjut mengenai P2P syariah ini. Kamu juga bisa akses misalnya frequently asked question, pembiayaan yang dapat diajukan 1 sampai 50 juta ya, man. Akad apa aja yang digunakan? Akad murabaha dan akad wakalabi al-ujrah. Dan ini berapa lama waktu tenor pembiayaan P2P syariah? Ada yang 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 bulan. Tapi ini mungkin untuk lebih detailnya nanti kita bakal langsung review ke aplikasinya, dan kalau misalnya tidak pendanaan yang oke, aku bakal langsung coba mendanai ya kan, supaya bisa jadi referensi buat teman-teman juga yang pengen mendanai di sini. Nah, jadi mungkin gitu aja ya kan, websitenya simple banget. Nah, nanti kalau misal kamu udah bikin akun, kamu udah bisa langsung login. Bahkan di sini kamu bisa login ke websitenya kan. Kamu tinggal ketik P2P syariah, login di sini, nih kamu bisa ya ke halaman lender.p2psyariah.com. Kalau misal kita buka, nanti kamu bakal langsung diarahkan ke halaman di mana kamu bisa login ya. Nah, jadi aku udah punya akun, kita tinggal masuk langsung di sini. Nah, kalau misal kamu login, nanti kamu bakal langsung dibawa ke halaman ini. Dan di sini kamu bakal melengkapi semua data diri kamu ya, man. Informasi pribadi, data pekerjaan, data rekening, unggah berkas. Ini unggah berkas itu seperti NPWP, KTP, dan semacamnya. Dan juga foto profil kamu. Nah, aku pribadi aku udah melakukan pendaftaran di sini, cuman masih belum diterima ya, man. Di sini kamu bisa lihat akun Anda sedang kami review. Ini udah sekitar 1 harian, jadi mungkin prosesnya agak memakan waktu di sini. Nanti kalau misal akunnya udah berhasil di review, aku bakal langsung coba ke aplikasinya. Tapi ini merupakan salah satu kelebihan di mana aplikasinya itu nggak cuma hanya bisa diakses di mobile, tapi juga kita bisa mendanai di website teman. Jadi menurut aku ini udah oke banget. Nah, jadi gitu ya teman, pembahasan kita mengenai P2P syariah, investasi P2P lending yang bersifat syariah. Nanti kalau misal akunku udah disetujui, aku bakal coba langsung mendanai ke aplikasinya dan kita bakal langsung review di aplikasinya. Kesimpulannya, ini merupakan aplikasi yang boleh kamu gunakan karena udah memiliki izin dari OJK ya man. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Bagi kamu yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist karena di sana aku udah bahas berbagai macam
macam platform yang udah aku kategorikan menurut playlistnya masing-masing. Terus kalau misal kamu pengen mulai mendanai, kamu boleh cek ke bagian deskripsi di video ini, karena di situ aku udah taruh berbagai macam kode referral yang bisa kamu gunakan saat kamu ingin mulai investasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu bisa mendapat bonus investasi. Oke, sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.